Selamat siang semuanya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang, selamat pagi, selamat sore mungkin bagi teman-teman semua yang mungkin tidak ada di Indonesia atau yang ada di Indonesia berarti sekarang sedang pukul 2 siang. Terima kasih sudah join di acara kita yaitu Free Online Learning untuk ASEP for IUP UGM. Oke, untuk hari ini apa saja yang akan kita bahas? Yang pertama, saya, Miss Nana di sini akan membahas tentang pengenalan ASEP untuk IUP UGM dan juga mungkin bagi kalian yang mungkin tidak akan masuk IUP tapi hanya ingin mengetahui bagaimana cara untuk tes ASEP di UGM juga boleh langsung bergabung kepada kami atau dan juga sekalian itu setelah kita mengenal tentang ASEP nanti juga akan ada pembahasan terkait dengan tes atau mungkin bisa dibilang soal-soal yang keluar di ASEP. Seperti itu. Dan di akhir pertemuan akan ada hadiah door prize dari kami. Jadi stay tune terus sama kita sampai jam 3 sore nanti. Nanti akan ada door prize untuk para partisipan yang bergabung dan juga memberikan pertanyaan aktif. Kita akan memilih 3 penanya yang akan mendapatkan door prize berupa free simulation untuk ASEP dan juga JMST. Seperti itu. Jadi tetap stay bersama kami sampai jam 3 siang nanti ya. Oke, untuk yang pertama di sini saya akan sedikit membahas tentang ASEP. Mungkin beberapa di antara kalian sudah ada yang tahu terkait dengan ASEP yang diselenggarakan oleh UGM. Yang pertama di sini mungkin lebih banyaknya kenapa kok bisa banyak yang mengambil tes ASEP dikarenakan tes ASEP ini dikhususkan juga untuk para peserta yang ingin mengambil IUP UGM, ya kan? Undergraduate atau International Undergraduate Program yang diselenggarakan oleh UGM. Kemudian, selain itu juga, ASEP juga salah satu menjadi persyaratan para siswa atau mungkin para mahasiswa yang ingin melanjutkan ke jenjang yang lebih tinggi di UGM itu sendiri juga menggunakan ASEP. Jadi alangkah baiknya kalau misal mulai dari sekarang kalian sudah mulai untuk mengenal ASEP itu apa dan tes yang akan diselenggarakan oleh ASEP itu sendiri. Bagi yang sudah pernah tes TOEFL atau bagi yang sudah pernah mengikuti tes bahasa Inggris sebelumnya, baik berupa mungkin TOEFL atau mungkin IELTS itu sangat berbeda dengan yang namanya tes ASEP. Kalau misal di dalam TOEFL itu sendiri kita mengenal dengan beberapa jenis tes yaitu listening, kemudian structure dan juga reading. Untuk tes ASEP itu sendiri ada 2 penambahan skill yaitu vocabulary dan juga composing skill seperti itu. Jadi ada 2 skill tambahan selain listening, structure dan juga reading. Untuk bagian ASEP-nya ada penambahan vocabulary dan juga composing skill. Kalau misal di IELTS itu kan lebih patokannya kepada writing dan juga speaking ya. Tenang aja, di dalam ASEP tidak ada writing dan juga speaking-nya. Begitu. Akan tetapi kalau bagi kalian yang mungkin ikut tes ASEP atau mungkin ingin mengikuti IUP UGM, akan ada tes interview. Berarti nanti kalian tetap akan diajarin bagaimana caranya untuk speaking dan juga ada writing-nya di bagian essay untuk hari kedua. Seperti itu. Oke, kita langsung masuk saja ke pembahasan selanjutnya yaitu ke bagian ASEP. Tadi saya sudah memberikan prakata atau mungkin awalan bahwa di dalam ASEP itu sendiri ada 5 skill yang akan kita pelajari. Yang pertama adalah listening, yang kedua adalah vocabulary, yang ketiga adalah structure, yang keempat adalah reading, dan yang terakhir adalah composing skill. Seperti itu. Diingat kembali lagi, jangan sampai kalian ketinggalan part terkecil dari kami, karena akan ada 3 door prize atau 3 pemenang yang akan mendapatkan door prize dari kami. Oke, langsung saja kita masuk ke bagian ASEP-nya. Oke, langsung saja kita masuk ke bagian free online learning untuk ASEP hari ini. Saya akan membahas satu per satu dari soal yang ada di ASEP. Yang pertama adalah listening comprehension atau bisa dibilang listening skill. Untuk bagian ASEP, memang listeningnya sangat berbeda dengan yang ada di bagian TOEFL atau mungkin IELTS. Kalau misal di TOEFL, listeningnya ada 50 soal dan terdiri dari 3 part, yaitu part pertama adalah short conversation, yang kedua adalah ada yang namanya long conversation, dan yang terakhir adalah
talks atau lecture gitu. Tapi kalau misal yang di ASEP ini sendiri hanya ada 2 part. Yang pertama adalah short conversation atau short sentence, yang kedua adalah langsung ke speech seperti itu. Tidak akan semuanya saya bahas di sini karena kita hanya punya waktu 1 jam. Jadi akan saya contohkan satu soal untuk yang listening-nya. Tolong diperhatikan baik-baik soal yang ada di bagian listening untuk ASEP. Oke, di sini ada listening ada 20 soal saja. Jadi untuk ASEP-nya hanya ada 20 soal untuk listening. Yang pertama tadi saya bilang bahwa bentuknya adalah short sentence. Jadi kalian harus memparaphrase apa yang diucapkan oleh speaker. Kemudian tidak akan ada pertanyaan di situ. Jadi tolong diperhatikan baik-baik apa yang speaker ucapkan. Kemudian kalian harus memparaphrase kira-kira speaker tersebut berbicara apa. Contohnya akan saya contohkan satu soal di sini, tolong diperhatikan baik-baik, dengarkan dengan seksama apa yang speaker ucapkan ya. Question number 1. That was a nice gesture on Tom's part. Kurang keras ya? Oke, akan saya ulang kembali lagi. Sekali lagi tolong dengarkan dengan seksama bagi teman-teman yang ada di rumah yang mengikuti online learning atau sahabat onlineku, tolong diperhatikan baik-baik. Kira-kira speakernya berbicara tentang apa? Karena ini hanya satu sentence saja dan hanya satu kali percobaan, maka nantinya ketika kalian tes, kalian harus bisa mendengarkan dengan baik si speaker berbicara apa. Oke, akan saya ulang lagi sekali lagi. Question number 1. That was a nice gesture on Tom's part. Oke, sudah tuh kan sangat singkat, padat dan juga jelas. Bagi yang tahu jawabannya silahkan. Mungkin ada yang mau menjawab, boleh teman-teman kalau misal ada yang mau menjawab, boleh langsung dijawab di kolom chatnya. Kira-kira jawabannya apa? Di situ Miss Nana sudah memberikan jawabannya. Ada 4 jawaban di situ. A, Tom's part in the play include mine. Kemudian yang B, Tom pointed to an ice string. Yang C, it was kind of Tom to do what he did. And terakhir, Tom waved his hand as he painted. Oke. Wah, keren-keren banget ya. Ternyata jawabannya hampir semuanya benar. Sip, correct. Yaitu jawabannya adalah yang C, yaitu it was kind of Tom to do what he did gitu. Jadi tadi untuk speakernya berkata bahwa apa yang Tom lakukan adalah bagiannya dia dan itu sudah sangat bagus begitu. Jadi untuk bagian ini diingat bahwa speaker tidak akan memberitahukan pertanyaan atau jawaban pertanyaan yang akan diutarakan. Jadi mereka kalian hanya mendengarkan satu bagian soal dan kalian harus tahu kira-kira si speaker berbicara apa. Dan diingat hampir sama dengan tips dan juga trik untuk TOEFL juga, bahwasanya untuk bagian ini diperhatikan baik-baik apa yang speaker ucapkan, belum tentu kalian harus melihatnya semuanya secara gamblang, bahwa jangan sampai melihat similar sound-nya atau jangan sampai mendengar similar sound-nya. Dari opsi di sini, jangan sampai kalian tahu, oh tadi ada kata-kata mungkin painted gitu ya, atau portrait gitu. Nah, berarti jawabannya D nih. Belum tentu apa yang kalian dengarkan sama dengan apa yang ada di opsinya. Jadi jangan mencari similar sound-nya, tapi carilah similar meaning-nya. Begitu ya. Oke, kita langsung lanjut lagi ke bagian listening. Tadi kembali lagi di bagian listening ada 20 soal. 10 soalnya berupa seperti ini, paraphrasing. Di situ bentuk paraphrasing-nya bisa jadi sama dengan yang ada di bagian TOEFL. Benar sekali untuk Mbak Sherlinda. Jadi bentuk soal seperti ini bisa jadi nantinya si speaker berkata aktif, bentuk kalimat aktif, kemudian jawabannya pasif, atau bentuknya bisa jadi speakernya berbicara pasif, kemudian jawabannya ternyata aktif, bisa jadi. Oleh karena itu benar-benar seksama dalam mendengarkan untuk yang bagian listening part-nya ya. Untuk yang bagian kedua atau listening yang kedua hampir sama dengan soal TOEFL untuk part B dan juga part C, tapi kebanyakan mostly mereka menggunakan bagian part C-nya TOEFL, yaitu speech atau lecturer. Jadi nanti akan ada
mungkin bisa dibilang monolog yang diutarakan oleh atau yang diucapkan oleh si speaker, di mana akan ada beberapa pertanyaan terkait dengan monolog yang diberikan. Seperti itu. Sorry, misalnya tidak akan bisa memberikannya di sini karena itu terlalu panjang. Jadi bagi yang mau langsung ikut tahu gimana caranya untuk tips dan juga triknya listening asset, bisa langsung join ke Ions. Oke, langsung kita lanjutkan lagi ke bagian selanjutnya. Setelah listening akan ada pertanyaan selanjutnya, yaitu Question number 1. vocabulary. Nah, ini adalah bagian yang mungkin paling susah di antara bagian-bagian yang lain, karena mungkin kelemahan dari kita yang bukan menggunakan bahasa Inggris pasti adalah vocabulary-nya. Ya kan? Di bagian vocabulary ada 20 menit untuk 30 soal. Jadi 30 soal dibagi ke 20 20 menit dibagi ke 30 soal. Jadi kalian harus benar-benar memperhatikan dengan seksama. Soalnya untuk vocabulary dibagi menjadi dua. Yang pertama bentuknya adalah closed test atau seperti ini. Jadi atau bisa dibilang ya closed text gitu ya. Kalau misal jadi nanti akan ada satu teks yang rumpang, kemudian atau satu bagian yang rumpang di dalam sebuah paragraf atau teks, di mana kalian harus mengisi kalimat rumpang tersebut atau kata yang rumpang itu dengan frasa atau words yang sesuai. Seperti contohnya di situ, Miss Nana sudah menyebutkan atau memberikan contoh soalnya satu, yaitu soal nomor 1 di situ ya. Ada soal bla 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 atau di situ dihilang untuk bagian awalnya, kemudian langsung diikuti dengan is no reason to believe that bla bla bla. Oke, di bagian jawabannya ada it, that, there, sama this. Oke, bagi teman-teman sahabat onlineku, boleh dibantu menjawab kira-kira jawabannya apa? Apakah it, that, there, atau this? Kira-kira siapakah yang bisa menjawabnya? Oke, good. Jawabannya adalah yang C atau yang there. Di situ there is no reason. Gitu ya. Kalau misal that, kenapa kok that salah? Karena that bisa menjadi konektor ya. Kalau misal ada konektor di situ padahal itu isinya hanya satu kalimat, berarti jangan sampai kalian menambahkan that. Begitu ya. Untuk this memang jarang digunakan karena this itu harus reverse kepada sesuatu. Jadi yang digunakan di situ adalah there, bentuknya adalah place expression, ya kan? Di mana langsung diikuti dengan bentuk verb is, karena subjeknya ada di belakang yaitu no reason. Seperti itu. Itu bagian yang close test-nya. Untuk bagian yang lainnya mungkin lebih kepada bisa dibilang vocabulary untuk beberapa soal yang susah memang kebanyakan karena kata-kata atau option yang diberikan itu sama gitu. Jadi harus benar-benar pay attention. Ingat, untuk bagian vocabulary, tips dan juga triknya adalah jangan pernah bisa dibilang jangan pernah memilih jawaban hanya karena kalian tahu artinya. Tapi dilihat dari konteks kalimatnya, kira-kira kata yang manakah yang sesuai dengan konteks kalimatnya. Seperti itu. Oke, kita langsung lanjut ya ke pembahasan selanjutnya untuk bagian vocabulary, bagian kedua yaitu collocation. Nah, kalau collocation memang bentuknya seperti ini, jadi hanya ada satu kalimat di mana kalian harus mengisi kata yang tepat untuk mengisi kalimat tersebut. Bisa berupa kata, words, atau bisa berupa phrase, atau bisa berupa clause. Begitu. Silahkan dijawab, kira-kira sahabat onlineku kebanyakan menjawab apa? Large, big, fat, atau huge. Ini artinya semuanya sama, yaitu sama-sama besar, cuma besar yang mana yang tepat? Gitu ya. Oke, ada yang menjawab big, ada yang menjawab large, mostly menjawab large ya, karena size. Oke, kira-kira jawabannya yang mana? Jawabannya adalah yang large ya. Kenapa kok jawabannya large? Karena poinnya ada di size. Ingat, size itu kan ada hanya small, S itu kan, M berarti medium, ya kan, L untuk large, kemudian XL extra large. Jadi tidak ada ya big size itu tidak ada untuk bagian karena di situ I want to buy a sweater. Berarti yang paling tepatnya adalah karena sweater itu berhubungan dengan ukuran baju, maka yang dipakai adalah tadi S, M, L atau XL. Untuk bagian yang di sini jawabannya adalah large. Oke, sip. Keren nih sahabat-sahabat online gue. Semoga yang mau mendaftar
IUP atau yang mau ikut tes UGM untuk ASEP-nya bisa langsung lolos ya untuk IUP dan juga ASEP-nya. Oke, kita langsung lanjut lagi ke bagian collocation. Setelah collocation ini berarti kita masuk ke bagian structure and grammar atau grammar and structure. Bagi yang mau bertanya langsung mungkin boleh langsung disimpan dulu pertanyaannya di kolom chatnya, nanti akan Miss Nana jawab di akhir meeting ya, setelah kita menyelesaikan pembahasan soalnya. Nah, ingat tadi poinnya, kalau misal tips dan juga trik untuk vocabulary, dilihat konteks kalimatnya, bukan dari artinya yang kalian tahu. Gitu. Kita lanjutkan lagi ke bagian grammar. Oke, selamat datang yang baru bergabung. Terima kasih sudah bergabung. Oke, kita langsung lanjut lagi ke bagian grammar and structure. Di sini ada 40 soal dengan waktu hanya 25 menit. Berarti kira-kira berapa waktu ya kalau kalian harus mengerjakan sekitar 40 soal dalam waktu hanya 25 menit. Hanya 45 detik kalian harus bisa menyelesaikan satu soalnya di dalam grammar and structure. Jadi, please pay attention with it. Nanti di akhir sesi akan Miss Nana kesimpulkan kira-kira bagaimana cara mendapatkan highest score untuk ASEP-nya. Untuk bagian yang di sini, sentence completion, kalau misal kalian tanya, Miss kok bentuk soalnya seperti itu? Ini adalah bentuk soal yang Miss Nana ambil dari simulation yang IONS berikan. Jadi kalau misal kalian gabung di IONS, kita ada simulation online yang hanya diadakan di IONS saja, dan untuk para siswa-siswa IONS, jadi langsung bergabung aja langsung di ION ya, supaya kalian bisa tahu kira-kira skor GMST dan juga ASEP kalian berapa. Begitu. Oke, untuk soal di sini, kita bagi untuk bagian grammar and structure, ada 40 soal dibagi menjadi 3 part atau 3 bagian. Part yang pertama adalah sentence completion, hampir sama dengan soal di TOEFL. Ya kan? Dilihat di situ soalnya ada bla 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 in 1968 as a non-profit agency to finance the growth of non-commercial radio and television in the United States. Kira-kira nih bagian yang hilang tuh apa sih? Dan juga jawabannya apa? Adakah yang bisa menjawab A, B, C, or D? Silahkan dibantu menjawab teman-teman atau sahabat onlineku. Kira-kira nanti setelah kalian selesai menjawab, baru Miss Nana cek apakah jawabannya benar dan langsung Miss Nana koreksi, atau biar tahu nih jawabannya kira-kira yang mana. Oke, jawabannya kebanyakan adalah B ya. Oke, wah keren-keren banget nih kayaknya. Oke, good. Jawabannya adalah yang bravo, good. The Corporation for Public Broadcasting was established. Good. Diingat di sini sebenarnya poin pertama adalah kenapa memilih yang itu, karena memang yang hilang bagian dari subjek dan juga predicate-nya. Jadi yang hilang tidak hanya subjeknya saja, tapi juga predikatnya. Padahal ini soalnya baru di nomor 2 loh, tapi sudah mencari subjek dan juga predikat. Oke. Jadi di bagian sini yang poinnya kok tahu nih kalau misal yang hilang adalah subjek sama predikatnya, karena kalimat setelahnya atau kata setelahnya tidak ada yang bentuknya kata kerja. Jadi karena kita tahu tidak ada yang bentuknya kata kerja, nah di sini dilihat kembali lagi bahwa setelahnya, bagian atas ya. Oke, wait. Annotate. Nah, terima kasih. Oke, untuk bagian yang pertama, di sini untuk bagian selanjutnya tidak ada yang di bagian yang berisi penggunaan verb, karena hampir semuanya menggunakan kata benda. Jadi mohon kalau misal kalian sedang menganalisis soal atau sedang belajar tentang grammar dan juga structure, diamati baik-baik sampai ke belakang apakah kalian menemukan kata benda atau mungkin kata kerja, terutama kata kerja sih. Diingat di sini growth bukan kata kerja ya, dia adalah kata benda dari kata grow. Jadi karena tidak ada penggunaan kata benda atau kata kerja, terutama kata kerja, maka otomatis di sini kita membutuhkan kata kerja untuk menjadi predikat as the function of predikatnya. Dan yang terutama pasti subjeknya lah ya. Nah, di sini memang beberapa penggunaan antara opsi A, ini juga ada subjek dan juga predikat atau subject and verb. Kemudian yang B ada subject and verb juga. Yang C, kalau misal kalian menambahkan when di awal kalimat,
Harusnya kalian, harusnya kalian bisa menggunakan, kalau misal ada when di sini ya, berarti otomatis setelahnya itu harusnya ada 2 kalimat. Begitu. Sedangkan di sini hanya ada 1 kalimat saja. Jadi jangan pernah menambahkan penggunaan konektor di awal kalimat kalau misal hanya terdiri dari 1 kalimat saja. Begitu. Kemudian yang opsi D pun juga sama karena di sini juga sama-sama menggunakan penggunaan konektor even though, maka tidak bisa menggunakan atau tidak bisa digunakan karena bentuknya hanya 1 kalimat. Karena ada 1 kalimat aja dan membutuhkan subject and verb, maka jawabannya kalau bukan yang A, berarti yang B kan? Kalau bukan opsi A, berarti opsi B. Kenapa kok opsi B yang paling tepat? Karena ini bentuknya kalimat pasif. Dan memang dari konteks kalimatnya, dia membutuhkan kalimat pasif. Seperti itu. Jadi paham ya, kalau misal kalian menemukan 2 opsi yang sama, dicek apakah memang membutuhkan penggunaan kalimat aktif atau menggunakan kalimat yang pasif. Seperti itu. Oke, kita langsung lanjut lagi dengan penggunaan kalimat selanjutnya atau bentuk kalimat selanjutnya dari grammar and structure. Kita masuk ke contoh kalimat kedua. Oke, masih ini. Naiknya gimana nih? Oke, ya. Bukan. Nah, wait. Nah. Oke, kita langsung masuk ke soal kedua. Oke, ada pertanyaan nanti akan Miss Nana jawab di akhir sesi ya. Oke, untuk kalimat selanjutnya nih, many technological innovation, such as telephone, and then blah blah blah, the result of sudden bursts of inspiration in fact were preceded by many inclusive efforts. Oke, kira-kira jawabannya yang mana? Adakah yang mau bantu menjawab? Untuk soal selanjutnya, kira-kira jawabannya yang mana? Silahkan dijawab. Oke, mostly menjawab bravo, good. Benar sekali, jawabannya adalah yang bravo. Kenapa jawabannya bisa bravo? Untuk bagian yang ini, dilihat ya, di situ untuk opsi yang pertama atau untuk bagian yang bagian dari kalimatnya sendiri, di situ ada penggunaan subjek, yaitu many technological innovation, ini adalah subjeknya. Kemudian ada such as the telephone, karena dia berada di dalam koma, otomatis bentuknya hanya apositif atau penjelas dari si subjek. And then di sini bagiannya hilang, biasanya di sini diikuti dengan penggunaan predikat biasanya. Tapi kita lihat dulu nih sampai belakang, apakah ada penggunaan predikat yang lainnya atau tidak. These sudden bursts in effect were preceded. Nah, karena di sini juga ada penggunaan verb atau kata kerja, jadi bisa jadi di dalam kalimat tersebut ada 2 kata kerja. Ya kan? Karena nih bisa lihat dari kalau penggunaan kalimatnya atau opsinya di situ ada beberapa penggunaan kata kerja. Yaitu ada kata appears, di sini ada are appearing, ya kan? Kalau whose memang dia bisa di dalam kalimat ini, akan tetapi whose itu digunakan untuk orang ya biasanya. Jadi dalam kalimat ini tidak bisa menggunakan whose. Gitu. Kemudian yang B, that. Kenapa diikuti that means? Karena kalian akan menambahkan verb nih di sini. Jadi karena akan ada penggunaan verb di dalam kalimat tersebut, oleh karena itu di sini tak hapus dulu. Nah, karena di sini mau diisi verb, maka kalau misal ada penggunaan verb di dalam kalimat dan kalian padahal sudah menemukan predikat di sini, kalian sudah menemukan predikat di sini, otomatis bentuk verb ini harus diikuti dengan penggunaan konektor. Jadi penggunaan konektor yang tepat adalah that ya, bukan yang n, karena bentuk n itu diikuti dengan biasanya n itu harus bersamaan atau biasanya digunakan untuk menghubungkan kalimat atau kata yang setara. Begitu ya. Oke, kita langsung lanjut untuk bagian yang ini. Kalau misal nanti kalian masih kurang paham dengan pembahasan ini, boleh langsung ditanyakan aja di kolom chatnya, supaya nanti bisa Miss Nana bahas di akhir pembahasan
Atau misal tidak, langsung aja kalian langsung join aja ke ions priority atau ions untuk divisi neutron priority untuk pembahasan lebih lanjut tentang IUP. Oke, kita langsung masuk ke pembahasan selanjutnya atau soal selanjutnya ya. Oke, untuk pembahasan selanjutnya atau soal selanjutnya, di bagian grammar and structure, ada yang namanya clause test juga. Jadi di bagian ini bedanya apa, Miss? Antara clause test yang ada di structure-nya dengan clause test yang ada di bagian vocabulary adalah jelas isinya pasti berbeda. Kalau misal vocabulary, isinya lebih kepada vocabulary atau kata-kata yang sama. Kalau yang di sini lebih kepada bagian dari tenses-nya atau mungkin struktur kalimatnya. Kira-kira dalam struktur kalimat tersebut yang kurang yang mana? Oke, ada tambahan lagi yaitu di bagian, nah oke sip. Oke, kemudian di sini kalau misal dilihat dari soalnya, di situ ada beberapa kata yang sudah sama di sebelumnya yaitu they can pick up new vocabulary, master rules of grammar, and nah otomatis ketika kalian melihat kata and di situ sudah Miss Nana jelaskan tadi ya bahwa and biasanya digunakan untuk menghubungkan kalimat sebagai koordinat konektor atau dia sebagai conjunction untuk menghubungkan beberapa kata yang sama atau paralel. Berarti karena di situ ada beberapa kata yang sama atau paralel dari kata can pick up, master rules, berarti selanjutnya harusnya jawabannya adalah, oke, kira-kira jawabannya yang mana? Untuk soal selanjutnya nih, untuk yang close test, kira-kira jawabannya yang mana ya? Adakah yang bisa menjawab? Oke, berarti di sini oke, sip, good. Jawabannya adalah yang bravo, learn to write. Tadi sudah misalnya sebutkan bahwa beberapa kata yang sama atau beberapa kata yang paralel adalah can, yaitu verb 1, kemudian master, verb ke-1 juga, maka jawaban selanjutnya menggunakan learn gitu ya. Kalau misalnya yang sebelumnya adalah learning, learns, atau learn, mungkin yang setelahnya pun juga harus semuanya sama. Itulah yang disebut dengan parallelism. Jadi untuk bagian ini, pay attention baik-baik dengan kalimatnya, kira-kira kalimat tersebut membutuhkan tenses yang seperti apa. Begitu. Oke, langsung kita lanjut lagi ke pembahasan selanjutnya, yaitu masih sama dengan grammar, yaitu bagian terakhir, error identification, atau kalau misal di dalam soal TOEFL itu sama dengan written expression, ya kan? Nah, bagian ini dari soal yang pertama atau soal yang Miss Nana berikan, the Canadian province of Alberta. Kira-kira nih jawabannya yang mana? Apakah yang A, province, atau yang B, it is belief, atau yang C, to have, atau yang selanjutnya richest oil deposits. Kira-kira jawabannya yang mana? Wow, sip, keren-keren nih. Jawabannya B, good. Yaitu it is belief. Kenapa bisa it is belief? Sama halnya dengan soal-soal yang tadi sebelumnya. Diingat ketika kalian mengerjakan soal structure, pay attention with the words, pay attention with the sentence. Kalian harus bisa mengidentifikasi kalimat tersebut. Jadi di situ untuk kalimat ini, karena memang sudah ada subjeknya, yaitu Canadian province as the subject, jangan sampai kalian menambahkan subjek ulang yaitu it di situ. Betul sekali tadi ada yang menjawab harusnya is belief ya Miss. Betul sekali harusnya is belief karena dia hanya membutuhkan predikat ya kan atau kata kerja sehingga jawabannya adalah is belief tanpa penggunaan it. Oke, kita lanjutkan lagi ke soal selanjutnya. Oke, wait. Oke, soal selanjutnya. Rabbits, ada kata rabbits di situ, tooth, kemudian and, sama running and jumping. Kira-kira bagian manakah yang salah? Oke, bagian manakah yang salah? Ada kata rabbits have large front tooth, short tails, and hind legs, and feet adapted for running and jumping. Kira-kira kata yang manakah yang salah? Oke, ada yang menjawab C, ada yang menjawab B. Oke, harusnya parallel teeth, tails, leg, feet. B. Oke, dan the correct
choice is atau the incorrect one is B. Tooth ya, harusnya jadi teeth. Benar tadi jawabannya. Jadi dalam bagian ini pun juga paralel. Dilihat di situ paralelismnya. Ada beberapa kata yang sama atau bentuknya harus sama, yaitu tails, legs, and feet ini udah jadi satu. Kenapa menggunakan and di situ? Karena ada dua kata yang mau digabungkan, yaitu legs sama feet. Begitu, makanya membutuhkan and di tengah-tengah, gitu ya. Nah, kenapa kok tooth salah? Tadi karena di bagian ini tails, legs, and feet-nya sama-sama plural, berarti dia bentuknya juga harus plural, yaitu teeth. Begitu. Jadi diingat-ingat selain penggunaan strukturnya, kalian harus cek satu persatu apakah semua katanya udah paralel, kemudian tensesnya sudah benar, menggunakan mungkin semuanya simple present, simple past, atau bisa jadi penempatan katanya atau word ordernya yang salah. Ya kan? Jadi harus kalian cek baik-baik kalau misal dalam menganalisis suatu soal atau structure, pay attention with the sentence, apakah kalimat tersebut sudah ada subjeknya, atau sudah ada predikatnya. Kalau misal sudah ada subject and predicate, dicek apakah mereka sudah cocok atau belum. Soal yang pertama atau pembahasan pertama pasti sama, yaitu subject and verb agreement. Jadi kalian harus benar-benar dicek apakah subject sama verbnya sudah sama-sama betul. Begitu dulu, baru kalian cek kalau misal subject sama verbnya sudah benar, berarti mungkin saja bagian yang lainnya yang salah. Ya kan? Oke, kita langsung lanjut lagi ke pembahasan selanjutnya. Oke, kita lihat lagi ke pembahasan selanjutnya untuk kalau misal kalian masih merasa kurang atau mungkin ada yang mau ditanyakan, boleh langsung di chat di kolom komentar ya bagi yang baru datang atau baru hadir. Selamat datang semuanya, terima kasih sudah bergabung di acara free online learning untuk ASEP for IUP dan juga untuk ASEP for General ya. Oke, kita langsung lanjut lagi ke pembahasan selanjutnya nih, ke soal selanjutnya. Are you ready guys? Oke, untuk selanjutnya ada reading comprehension. Pasti ini juga mungkin bagi kalian yang merasa kesulitan ketika membaca, ini akan menjadi part yang paling menyulitkan. Miss Nana pun juga sama, tidak semuanya Miss Nana bisa. Miss Nana paling males untuk reading, karena banyak bacaannya seperti ini. Lihat aja nih, selain bacaannya, kalian juga harus tahu vocabulary-nya. Akan tetapi tipsnya adalah kalau misal soal reading sebenarnya kalian tidak perlu loh baca keseluruhan teksnya. Yang perlu kalian baca adalah atau yang perlu kalian pahami dalam reading adalah skimming and scanning. Udah dua ini kalian aplikasikan ketika sedang mengerjakan reading, itu udah cocok. Karena pertama yaitu skimming, baca cepat aja, nggak perlu kalian tahu dulu soalnya, atau nggak perlu kalian tahu dulu arti dari kalimatnya, atau bahkan kalian mengartikan word per word. Itu wasting time banget ya guys. Jadi jangan pernah kalian mengartikan soal atau mengartikan teks di reading karena itu akan menghabiskan waktu banyak. Jadi baca cepet aja. Kalau misal kalian terburu-buru waktunya, baca kalimat pertama di tiap paragraf supaya kalian bisa mengidentifikasi kalimat tersebut membahas tentang apa atau topik yang dibicarakan dari teks tersebut itu apa. Begitu. Dan yang kedua adalah scanning. Buat apa scanning? Supaya nantinya ketika kalian mengidentifikasi soal, di dalam setiap soal dari reading itu pasti ada keyword-nya atau kata kuncinya. Cari aja kata kunci tersebut dalam teksnya. Udah dilihat, oh kata kuncinya ada di paragraf kedua. Kalian tinggal lari ke paragraf kedua, nggak perlu dibaca semuanya, tinggal di skimming lagi, di scan bagian manakah yang sesuai dengan untuk soal nomor tersebut. Begitu. Jadi tidak menghabiskan waktu banyak kan? Nah, kalau misal soalnya seperti ini, what is the subject being discussed in the passage? Kira-kira ini sama aja dengan what is the main idea, what's the topic of the passage, sama aja soalnya. Ya kan? Jadi kalau misal soalnya seperti ini, ya kalian tinggal cek aja. Tadi kembali lagi, poinnya cuma dua, skimming sama scanning. Kalau bukan skimming ya berarti pakainya scanning. Ya kan? Kalau dua-duanya bisa kalian aplikasikan dengan baik, insya Allah kalian pasti bisa mengerjakan soal reading. Walaupun jumlahnya di sini untuk ASEP jumlahnya 40 soal ya, dengan waktu kisaran 45 menit. Begitu.
Jadi perhatikan baik-baik untuk reading. Biasanya kalau misal yang merasa menyepelekan reading, pasti akan tersendat-sendat ketika reading. Karena apa? Kalian biasanya stuck, nggak bisa move on nih dari suatu teks karena nggak tahu ini teksnya bahas tentang apa ya, ini artinya tuh apa sih? Nah, biasanya seperti itu. Oke, kita lanjutkan lagi ke pembahasan selanjutnya. Kayaknya pembahasan yang terakhir ini pembahasan yang paling menarik dan menjadi momok untuk sejuta umat bagi yang baru pertama kali atau baru belajar tentang ASEP, yaitu pembahasan tentang composing skill. Nah, sebenarnya composing skill tuh tugasnya buat apa sih? Banyak sekali siswa-siswa kita juga yang terlalu bertanya-tanya, wah Miss, composing skill itu adalah struktur tingkat dewa. Wah, bagian struktur yang tingkatnya udah dewa. Maksudnya tuh apa? Kalau misal kalian strukturnya lemah di struktur, otomatis pasti lemah di bagian composing skill. Kenapa? Di bagian composing skill ini selain mengaplikasikan soal struktur atau bagian struktur, dia juga mengaplikasikan bagian dari vocabulary, bagian dari reading di dalam satu soal atau di dalam sebuah soal untuk composing skill. Begitu. Kok bisa? Di dalam composing skill, alhamdulillahnya yang dulunya ada 5 part di dalam composing skill, sekarang sudah berkurang menjadi 4 part. Yang terakhir yaitu arranging the sentence, itu sudah kemungkinan sudah tidak ada. Jadi untuk bagian yang pertama di sini adalah paraphrasing, ini hampir sama dengan soal tadi listening part pertama ya, part A. Untuk listening, kalau misal dia bentuknya adalah listening, kalau yang ini bentuknya adalah writing atau written text, betul kan? Nah, di bagian ini, this is content complete and correct sentence. You are required to choose the most appropriate paraphrase sentence closest in the meaning to the original one. Kalau misal yang sebelumnya kalian hanya memparaphrase mungkin 1-2 kata, yang ini kalian harus memparaphrase 1 kalimat. Selain kalian harus tahu artinya, kalian juga harus tahu nih kira-kira kalimat yang tepat, yang sesuai dari segi gramatikalnya, yang sesuai dari segi penyusunannya itu yang mana. Gitu. Mungkin ada yang mau dibantu menjawab, jawabannya hanya sampai D ya. Di situ ada A, B, C, D. Dengan soal John Dewey had a large impact on American education. He was a philosopher as well as an educator. Gitu. Kira-kira jawabannya yang mana? Oke, ada yang jawab E sama D tuh berarti E atau D tuh, ayo E atau D. Jawabannya cuma A, B, C, D loh. Kalau bisa jadi E. Oke, jawabannya kebanyakan adalah yang delta ya, jawabannya yang delta. Kita cek satu persatu. Yang A, di situ yang salah adalah karena, nah oke. Kita cek satu persatu ya. Kenapa sih kok yang A yang salah? Kenapa harus jawabannya D? Nah, kenapa yang A salah? Karena di sini sudah ada subjeknya, yaitu John Dewey as the subject. Kemudian who sampai educator, ini dia hanya sebagai adjective clause dengan penggunaan who di situ. Otomatis, jadi he di sini posisinya jadi apa? Kalau misal dia tidak jadi subjek, berarti kalian punya double subject. Itulah kenapa yang A salah. Kemudian yang B, kenapa kok salah? Karena di dalam penggunaan tadi ini, di dalam penggunaan koma, kalau misal kalian menambahkan was, di situ ada penggunaan was ya, di sini nih. Nah, ini was-nya sebagai apa? Kalau misal was berada di situ di dalam koma, tanpa adanya konektor, berarti jelas pasti incorrect. Jadi di sini harusnya ada penggunaan konektor seperti yang A. Kemudian yang C, John Dewey was. Nah, ini juga ada 2 kalimat malahan, dijadikan 2 kalimat, ada 2 kalimat di dalam satu bagian tanpa adanya penggunaan konektor. Sehingga jawaban yang paling tepat adalah yang delta, John Dewey as the subject. Kemudian ini posisinya adalah sebagai tadi adjective clause, menjelaskan si subjeknya. Had di sini posisinya langsung menjadi predicate or verb-nya. Begitu. Jadi dicek baik-baik. Tadi kembali lagi, kalian harus tahu dari segi arti dan juga tahu dari segi konteksnya, manakah yang strukturnya sudah tepat. Oke, ada Faradila Fania yang mau bergabung, kakak. Oke. Kita langsung lanjut ke pembahasan selanjutnya ya. Untuk pembahasan selanjutnya di sini kita clear dulu.
Oke, kita masuk ke pembahasan selanjutnya, yaitu masih di bagian composing skill. Kalau bagian yang pertama adalah paraphrasing, yang kedua adalah oke, mana nih? Tidak bisa. Nah, oke, sip. Editing. Nah, untuk pembahasan yang kedua, yaitu di bagian composing skill setelah paraphrasing, kita punya editing. Apa itu editing? Berarti kalian harus mengedit atau mengkoreksi jawaban yang digarisbawahi atau dari opsinya atau dari pertanyaannya ada yang digarisbawahi. Itu adalah yang salah mungkin ya, mungkin loh ya, mungkin ada yang salah. Berarti kalian harus membenarkan nih kira-kira jawabannya yang mana. Oke, mostly menjawab C. Good. Kenapa kok bisa sih? Ada yang mau mungkin ada yang mau ngasih voice langsung menyapa Miss Nana di sini, boleh? Kenapa kok jawabannya C? Ada yang tahu kah? Itu karena paralel kan, Miss? Betul sekali. Wah, siapa ya tadi? Bisa nyebutin nama nggak? Sherlinda. Sherlinda, oke Kak Sherlinda, terima kasih. Oke, betul sekali kata Kak Sherlinda bahwa untuk soal yang ini di situ sama yaitu paralelism, ya kan? Kenapa kok bisa paralel dari opsi yang selanjutnya? Untuk bagian ini paralelnya dari kata repairing ya. Repairing, printing, berarti harusnya duplicating. Good, terima kasih Kakak sudah ikut join. Oke, untuk bagiannya ini kembali lagi tadi, kalau misal kalian merasa bagian itu adalah salah, berarti kalian harus tahu kira-kira dia pembenarannya seperti apa. Sip, terima kasih yang lainnya yang sudah bantu menjawab. Ya, betul sekali, pakai ing karena paralel. Oke, good. Kita langsung lanjutkan lagi ke pembahasan selanjutnya atau ke bagian-bagian selanjutnya, yaitu ada, ini masih editing ternyata. Oke, di sana lupa ternyata tertambahin satu. Oke, kira-kira nih untuk soal selanjutnya ada plums are the most wide distributed of the stone fruits. Kira-kira jawabannya yang mana ya? Ada yang bisa membantu menjawab jawabannya? Oke, jawabannya mostly adalah D. Oke, good. Delta. Kenapa? Oke, ada yang mau bantu menjawab kenapa jawabannya delta? Boleh kalau misal ada yang bisa menjawab langsung pakai voice. Kira-kira kenapa ya bisa jawabannya D? Oke, ada yang menjawab yaitu Atal Zulfa di adverb adjective. Oke, apakah benar? Sip, betul sekali, correct. Yaitu jawabannya yang delta, yaitu the most widely distributed. Ingat ini berarti bentuknya adalah word order atau penyusunan kata. Misal ada beberapa kata yang bersamaan, mereka bentuknya harus sesuai dengan ordernya atau sesuai dengan urutannya. Untuk bagian itu, urutannya adalah the most widely distributed. Jadi adverb dulu, baru adjective. Biasanya kalau misalnya menjelaskan kata benda, maka kata bendanya di akhir. Wait, akan misalnya tulis coba ya. Nah, jadi biasanya kata bendanya di akhir, kemudian sebelumnya ada penggunaan adjective, dan sebelumnya lagi ada penggunaan adverb. Jadi urutannya harus sesuai. Kalau misal adjektifnya nggak ada, gimana, Miss? Kalau misal adjektifnya nggak ada, maka si adverb ini harus kalian ubah menjadi bentuk adjektif. Seperti itu. Jadi urutannya harus sesuai ya. Oke, kita langsung lanjut lagi ke pembahasan soal selanjutnya. Kalau misal kalian kembali lagi, Miss Nana ingatkan, kalau misal kalian ada pertanyaan, boleh langsung ditanyakan di kolom chat. Nanti akan Miss Nana jawab selesai dari pembahasan ini. Dan ingat lagi bahwa kita punya 3 pemenang nantinya yang akan mendapatkan free simulasi untuk GMST dan juga ASEP-nya. Untuk tanggalnya mungkin kisaran tanggal 23 atau 30 ya. Jadi nanti kita akan menghubungi kalian, para pemenang, untuk mendapatkan free simulasi online. Jadi bentuknya online, jadi tidak usah bingung kalau misalnya ada di Kalimantan bagaimana, tenang aja kalian tetap bisa ikut simulasi online-nya IONS. Jadi jangan lupa untuk tetap stay tune sampai pukul 3 ya. Oke, kita langsung lanjut lagi ke pembahasan selanjutnya. Yang selanjutnya di situ ada correct sentences. Nah, untuk bagian correct sentences ini berarti kalian harus mengoreksi dari opsi yang ada, dari A, B, C, dan juga D, manakah soal yang atau sentence yang benar. Ada yang bisa membantu menjawab? Silakan.
D. Iya, Faiz, tenang. Oke, jawabannya mostly adalah delta. Wah, kayaknya udah pada pinter-pinter. Udah buruan. Langsung ikut IUP ya. Tapi jangan lupa, ini hanya mungkin beberapa pembahasan yang sekiranya mudah, jadi tetap harus dilatih terus gitu. Oke, untuk bagian selanjutnya di sini ada pembahasan tentang correct sentences. Jawabannya adalah yang delta, betul sekali. Kenapa kok bisa delta ya? Mari kita bahas satu persatu dari opsinya. Untuk opsi yang pertama, after I learned the price of new car, I decided to keep. Kalau misal bagian seperti ini ada subjek, verb, ada dua verb lagi dalam satu kalimat, jelas pasti otomatis tidak bisa tanpa adanya konektor. Jadi harus ada konektornya ya untuk opsi A. Untuk opsi B pun juga sama, cuma dibalik aja. Jadi tetap sama aja, kita membutuhkan penggunaan konektor di sini, atau mungkin mau di depan pun juga boleh, terserah, yang penting harus ada konektornya. Yang C sudah ada konektornya sih, after, akan tetapi kenapa harus ada konektor lagi, N, gitu loh. Ya nggak sih, kalau after sudah ada, nggak usah pakai N, dan di sini harusnya menggunakan subjek ulang. Begitu. Jadi, kalaupun misal dalam satu kalimat hanya mau digunakan untuk menghubungkan dua kalimat, maka hanya butuh satu konektor aja. Kemudian, jadi jawabannya adalah yang delta, di situ konektornya adalah after, diikuti dengan subject and verb. Begitu. Tip, good. Wah, pintar-pintar banget nih yang ikut. Oke, kita langsung lanjut lagi ke pembahasan selanjutnya, ke soal selanjutnya. Di situ langsung kita lihat, wait ya. Kita tunggu dulu dari atas. Oke. Langsung ke soal selanjutnya. Nah, untuk yang soal selanjutnya, kira-kira jawabannya apa? Choose the most appropriate and correct sentences. Sentence manakah yang benar dari opsi A, B, C, dan juga D? Silakan dibantu menjawab, sahabat-sahabat onlineku. Oke. Wah, keren banget sih. Ini mah udah pada pinter-pinter nih. Ayo buruan pada langsung daftar ke IUP ya. Atau kalau misal tidak, langsung daftar aja ke ION supaya kalian bisa dibimbing lebih maksimal lagi biar bisa masuk ke IUP UGM. Siapa yang nggak mau tuh menjadi salah satu partisipan atau student di IUP UGM. Oke. Langsung aja kita bahas. Jawabannya mostly adalah yang A. Correct, benar banget jawabannya adalah yang A. Di situ karena ada penggunaan kata although ya. Oke, kita cek. Nah, untuk bagian yang soal ini, karena ada penggunaan although di sini, otomatis akan ada dua kalimat, ya kan? Berarti kita membutuhkan dua subject and two verbs. Verb yang atau subjek yang pertama adalah many Chinese as the subject. Live di sini posisinya adalah menjadi predicate or verb. Kemudian yang selanjutnya di sini udah ada is. Kemungkinan subjeknya adalah yang love atau mungkin only one town. Begitu. Intinya adalah dalam kalimat ini karena hanya ada alduk satu, berarti jangan sampai kalian menuliskan dua pengguna atau tiga penggunaan. Bisa dibilang kalau misal udah ada kata benda, ada subjeknya untuk kalimat kedua, jangan sampai kalian menambahkan subjek ulang. Seperti contohnya yang B, di sini kata Loki sudah menjadi subjek, jadi tidak perlu menambahkan it. Ya kan? Kalau yang C, tidak ada penggunaan verb untuk kalimat kedua atau tidak ada penggunaan verb untuk subjek Loki-nya. Gitu kan? Yang D atau yang delta di situ malah menambahkan there lagi. Berarti otomatis akan ada dua kali pengulangan subjek di kalimat yang kedua. Ya kan? Padahal kita sudah menemukan subjeknya yaitu yang Loki-nya begitu. Jadi diingat baik-baik bahwa dalam penggunaan sentence correction ini biasanya kalian harus benar-benar pay attention with the punctuation. Dilihat punktuasinya juga apakah di situ ada penggunaan subjek, titik atau penggunaan koma, titik koma dan lain sebagainya. Karena bisa jadi bagian itu juga menjadi penentu kalian harus mengetahui atau mengidentifikasi kalimat tersebut terdiri dari berapa kalimat. Oke, kita langsung masuk ke soal selanjutnya atau bagian terakhir dari penggunaan composing skill.
yaitu logical order. Nah, logical order di sini berarti akan ada beberapa kalimat, ada 1, 2, 3, 4, dan 5, di mana kalimat pertama menjadi kalimat utama, di mana dan kalian harus mengidentifikasi kira-kira kalimat yang manakah yang menjadi kalimat kedua. Begitu. Kira-kira adakah yang tahu jawabannya? Kalau misal contohnya soalnya seperti ini, berarti kalian harus bisa mengidentifikasi untuk kalimat pertama. Di situ ada kata the migration from Asia to North America across the Bering Strait was a monumental event in human history. Pasti masih berhubungan dengan itu. Ya kan? Kira-kira jawabannya yang mana? Mungkin bisa dibantu menjawab sahabat online. Apakah jawabannya 2, 3, 4, atau 5? Oke, wah kalau yang ini udah mulai bervariasi nih. Ada yang jawab 2, ada yang menjawab 3. Oke. Wah, ada 3, 4, 3, 4. Oke. Kira-kira jawaban yang mana? Dan jawaban yang paling tepat adalah yang 5. Nah, berarti opsi D ya. Jawabannya adalah opsi D, yaitu yang 5. Kenapa kok bisa? Kembali lagi tadi, misalnya menyebutkan, dilihat dari konteks soal yang pertama atau kalimat pertamanya, the migration from Asia to North America across Bering Strait was a monumental event in human history. Jadi prosesnya gitu kan, proses dari migrasinya tadi itu menghabiskan waktu sekitar 1000 tahun atau 30 generasi begitu. Jadi diingat baik-baik, biasanya untuk bagian ini memang kalian harus benar-benar pay attention with the previous sentences atau previous sentence, kemudian kalian cek kira-kira bagian yang paling tepat itu yang mana. Seperti itu. Oke, untuk ini adalah yang terakhir dari bagian composing skill. Mungkin alangkah baiknya kalau misal kita sudah mulai langsung masuk ke pertanyaan. Oke, sudah ada beberapa pertanyaan yang masuk, boleh langsung dilihat kira-kira pertanyaan yang masuk apa. Oke. Oke, bentuk yang pertanyaan pertama dari Sherlinda, bentuk paraphrase dari soal listening itu contohnya menjadikan aktif atau pasif atau apa saja model paraphrase lainnya. Terima kasih. Ya, benar sekali tadi sudah misalnya bahas sedikit ya bahwa bentuk dari listening untuk paraphrase memang kadangkala itu bentuknya dari aktif ke pasif atau pasif ke aktif gitu. Atau bisa jadi dia hanya bentuknya negatif ke positif atau positif ke negatif. Begitu. Kemudian ada soal selanjutnya atau pertanyaan selanjutnya, saya kerap menemukan collocation pada bagian ini. Apa ada tips untuk kita memahami atau menghafal berbagai collocation yang ada? Terima kasih. Oke, untuk bagian collocation yang ada di bagian vocabulary, itu memang harus kalian kembali lagi tadi ya, dilihat dari konteksnya, konteks katanya atau konteks kalimatnya, biasanya itu tuh berhubungan dengan apa sih? Tadi poinnya ada di bagian sweater sama size kan, berarti kalian harus tahu nih, oh iya, ukuran dari baju itu cuma ada S, M, L, XL. Misal contohnya seperti itu. Jadi dilihat dari konteksnya, bukan dilihat dari artinya saja, ya kan? Kemudian yang selanjutnya, apa untuk listening, apakah boleh memakai kertas coretan atau mencatat? Jelas tidak boleh. Kalau misal kalian offline pun atau langsung datang ke UGM untuk tes IUP, untuk tes ASEP, memang tidak diperbolehkan menggunakan catatan. Nantinya pun ketika online, mereka akan melihat apakah kalian melakukan kecurangan dengan menuliskan tulisan atau menggunakan catatan dalam mengerjakan. Jadi jangan dimulai dari sekarang pelatihan untuk tidak mencoret-coret atau menggunakan catatan ya. Seperti itu. Kemudian ada pertanyaan lagi, mau tanya lagi Miss, untuk reading sendiri ada nggak ya soal-soal tertentu yang memang general muncul di part itu, main idea, the meaning of the word. Kalau misal untuk reading sendiri memang ada, kadangkala kita menemukan langsung ada jawabannya di situ, karena dalam reading itu soalnya terbagi menjadi 2, yang satu implied meaning, berarti kalian harus melihat dulu nih, kira-kira dari soalnya atau dari bagiannya itu
diartikan sebagai apa, atau yang kedua adalah yang general meaning aja gitu Kak. Jadi kalau misal bisa dibilang stated sama unstated ada di dalam bacaan atau secara tersirat tidak ada di dalam bacaan. Begitu. Jadi kalian harus menyimpulkan sendiri. Pertanyaannya seperti itu. Jadi untuk bagian reading kembali lagi tadi, pertama yang kalian perlu tentukan adalah kalau misal kalian biasa untuk membaca soal terlebih dahulu, it's okay, nggak ada masalah. Kalian baca dulu soalnya, kemudian dari soal tersebut pasti kalian menemukan penggunaan beberapa kata kunci dan dicek kata kuncinya di dalam soalnya atau di dalam teksnya. Di dalam teks yang kalian dapatkan kata kunci dari soal langsung dicari di dalam teksnya. Begitu caranya, lebih cepat kan jadinya. Tanpa kalian membaca berulang-ulang kali soalnya atau teksnya dari atas sampai bawah. Begitu. Itu akan sangat-sangat menghabiskan waktu. Oke, untuk reading berapa soal dan waktunya berapa lama, Miss? Untuk reading kita ada 40 soal, untuk ASEP ada 40 soal, dan dengan waktu 45 menit. Begitu. Oke, yang selanjutnya untuk bagian composing skill, bagian awal, apa lebih baik kita membaca fokus langsung pada optionnya, atau ada lagi cara yang lebih efektif supaya lebih cepat? Thank you, Miss. Untuk bagian composing skill yang bagian-bagian awal, usahakan kalian baca dulu, untuk bagian paraphrasing ya terutama, kalau bisa kalian baca dulu soalnya. Gitu, karena soal inilah yang akan menentukan kira-kira akan dijadikan seperti apakah nanti dari opsinya. Kembali lagi untuk bagian paraphrasing, itu tidak hanya berhubungan dengan artinya saja, tapi strukturnya harus benar. Ya kan? Jadi jangan cuma membaca opsinya aja, tapi dilihat langsung karena kadangkala untuk paraphrasing, kita memang kalau misal opsinya semua benar gimana? Opsi dari strukturnya semuanya benar gimana? Ternyata yang kita cari adalah bagian dari artinya begitu. Jadi dibaca terlebih dahulu soalnya, kemudian kalian juga baca apakah benar penggunaan konteks meaning-nya sudah benar dan juga strukturnya juga sudah benar. Begitu. Oke, selanjutnya pertanyaan selanjutnya adalah apakah ada tips untuk mempersingkat waktu dalam mencari topik di bagian reading? Ada. Kalau misal sebenarnya untuk bagian ini atau di bagian reading ini adalah pengalaman saya sendiri yang tidak sangat menyukai membaca. Itu tadi caranya adalah skimming dan juga scanning saya aplikasikan dengan sangat baik ketika sedang mengerjakan soal reading. Jadi tidak harus melulu kalian bisa dibilang mengartikan teksnya. Jangan sampai kalian mengartikan teksnya, karena kalau misal kalian mengartikan teksnya, bisa jadi kalian akan keteteran nantinya ketika kalian tidak mengetahui arti dari teks tersebut. Begitu. Jadi cukup dibaca cepat, kemudian kalian langsung mengkonklusikan kira-kira jawaban manakah yang tepat untuk yang sesuai dengan topik yang diberikan. Begitu. Terus kemudian yang selanjutnya, sembari kita mungkin menunggu pertanyaan atau kalau misal karena ini waktunya juga sudah hampir selesai, mohon untuk nanti dari tim panitia atau adminnya akan langsung menentukan siapakah 3 pemenang yang bisa untuk langsung ikut free simulasi untuk GMST dan juga untuk ASEP di tanggal 23 atau tanggal 30. Nanti akan kita infokan, langsung kita hubungi ke kalian masing-masing. Jadi jangan sampai lupa, nanti akan bisa infokan juga siapakah 3 pemenang yang berhak untuk ikut free online learning, simulasi online untuk GMST dan juga simulasi untuk ASEP, gitu ya. Nah, selain itu kita jangan sampai lupa bahwa besok kita juga punya event yaitu free online learning untuk UTBK TPS kuantitatif di waktu yang sama yaitu pukul 2 sampai 3. Jadi jangan sampai kelewatan teman-teman yang sudah bergabung hari ini, bisa langsung bergabung besok juga di jam yang sama, jam 2 juga sampai jam 3 sore untuk pembahasan tentang UTBK TPS kuantitatif. Nggak mungkin dong kalian nggak ikut UTBK, ya nggak sih? Jadi jangan sampai lewatkan event ini. Dan yang selanjutnya di akhir pertemuan atau di akhir weekend ini, di besok tanggal 23 hari Sabtu di jam 10 sampai 11 kita juga punya motivation letter for IUP UGM. Jadi teman-teman yang mau mendaftar IUP UGM, please untuk join ke motivation letter kita atau free online learning kita untuk membahas motivation letter yang bagi yang mau mendaftar hukum terutama
Jangan sampai kalian submit dulu sebelum kalian mendengarkan motivation letternya. Oke, jadi untuk hari ini terima kasih semuanya yang sudah bergabung. Terima kasih semuanya yang sudah mungkin memberikan pertanyaan, memberikan jawabannya tadi. Miss Nana sangat bersyukur sekali, sungguh sangat aktif hari ini. Langsung tetap ikuti atau follow Instagram kita di Neutron Priority. Dan juga tetap ikuti juga terus insya Allah kalau misal ada kesempatan, semua yang akan kita bahas hari ini akan saya masukkan ke YouTube channelnya Neutron Priority atau mungkin YouTube channelnya Ian's Education. Oke? Nah, untuk hari ini siapakah yang menjadi pemenang? Yang pertama ada Kak Sherlinda Faradita. Selamat Kak Sherlinda Faradita. Nanti tolong setelah ini langsung dicantumkan secara private nomor HP-nya ya, nomor WA-nya untuk Kak Sherlinda supaya bisa langsung kita hubungi untuk ikut simulasi online-nya besok di tanggal 23 atau tanggal 30. Yang selanjutnya adalah Evanio. Ya, Bu. Oh, Faradila Vanio. Untuk Kak Faradila Vanio, selamat sudah berhasil mendapatkan free simulasi online untuk JMST dan juga ASEP-nya. Silakan langsung kalian cantumkan nomor HP kalian di situ ya, secara private supaya bisa nanti kita supaya kalian bisa dihubungi oleh admin kami. Oke, dan selanjutnya untuk pemenang selanjutnya adalah Devanya. Oke, selamat Devanya. Terima kasih. Yang ketiga tadi ya juga pemenang yang berhak mendapatkan untuk free online learning, simulasi online-nya adalah Sherlinda, Faradila dan juga Devanya. Oke, selamat untuk para pemenang. Ditunggu infonya dari para admin. Terima kasih untuk hari ini semuanya. Terima kasih juga sudah bergabung. Jangan lupa untuk ikuti event-event kami selanjutnya, yaitu besok tanggal 21 Januari pukul 2 dan juga besok tanggal 23 Januari hari Sabtu pukul 10 untuk membahas motivation letter. Terima kasih semuanya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore. Learning Center